Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu sosiologi di kelas 10. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pembagian nilai berdasarkan cirinya. Jadi ciri-ciri nilai itu ada dua, teman-teman. Ada nilai yang dominan, artinya nilai ini yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Ya, biasanya ini sumbernya adalah keagamaan. Nilai apa? Nilai religius ya, nilai agama. Agama memerintahkan kita untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Allah, gitu. Nah, dan dan kita diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah kan gitu ya, oleh Tuhan kita gitu ya. Nah, itu simpelnya. Contohnya seperti apa sih ya? Contohnya kita ambil contoh ya. Misalnya seorang menolak melakukan korupsi karena agamanya, agama Islam menganggap aja begitu ya. Agama Islam itu melarang untuk apa? Untuk melakukan apa? Korupsi. Korupsi itu karena apa? Karena mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu nggak boleh. Agama tuh melarang untuk itu, gitu ya. Nah, meskipun dia punya kesempatan, meskipun ini kesempatannya lebar sekali nih, ada 1 miliar, nih ada 2 miliar, ya ada 2 triliun nih. Tapi apa? Mereka ketika dia punya nilai, nilai yang dianggap paling penting atau nilai dominan, maka dia tidak akan terjerumus ke hal yang salah. Atau contoh lainnya apa? Misalnya melakukan apa? Eh, apa namanya pencurian. Nah, dia tidak akan melakukan dia tidak akan melakukan hal-hal yang salah tadi, misal mencuri gitu ya. Atau karena dia tahu perbuatan itu salah, melanggar aturan aturan agama tentunya. Terus lagi apa? Tuhan melarang untuk apa? Untuk misalnya kita atau masyarakat ya menolak nih untuk melakukan korupsi misalnya. Tadi contoh tadi itu ya. Karena ajaran udah jelas melarang untuk mengambil hak bukan hak hak kita gitu ya. Gitu. Meskipun punya kesempatan ataupun apa, tapi ketika nilai itu udah ada dalam dirinya ya maka semuanya akan berjalan dengan baik ya. Artinya tidak akan ada yang dirugikan seperti itu. Nah, bahkan zaman Nabi saking zaman Nabi ya khalifah para pemimpin ya, para pemimpin zaman Nabi itu saking dia itu takut eh, tidak adil sampai ketika dia melihat ketika dia datang ke masyarakatnya dan masyarakatnya memang tidak istilahnya nggak punya apa-apa dan kelaparan, dia pinggul makanan dari pemerintahannya, dari rumahnya lah anggapnya begitu ya. Dia bawa sendiri, dia pinggul sendiri, dia jalan kaki sendiri, dia kasih ke masyarakat itu. Kenapa? Karena dia tahu hal itu tuh salah. Jangan sampai masyarakat itu kelaparan ya istilahnya gitu. Masa iya pemimpinnya itu bahagia bisa makan gitu ya, masyarakat nggak bisa makan. Karena apa? Pemimpin itu makannya dari rakyat, dari pajak rakyat. Mereka dibayar oleh rakyat dari pajak. Nah, itu sebagai ini apa namanya? Gambaran pembelajaran ya tentang nilai dominan. Artinya nilai dominan ini nilai pada diri kita sendiri yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya gitu ya. Tadi kita menolak ya ini sumbernya biasanya agama nih gitu ya, nilai dominan ini karena Tuhan itu udah jelas melarang kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Kita misalnya dilarang maksiat ya, Tuhan melarang maksiat kan. Ketika kita udah punya nilai dalam diri kita sendiri, udah punya kekuatan, saya nggak akan terjerumus ke hal yang salah, istilahnya ke situ ya. Nah, berikutnya ada nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging itu udah kuat, kebal gitu ya. Artinya begitu ya. Nilai ini adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaannya. Mendarah dagingnya, baik itu kepribadiannya, kebiasaan. Jadi
muter-muter gitu-gitu aja. Jadi mendarah daging lah istilahnya. Sehingga apa seseorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir atau mempertimbangkan lagi melainkan secara tidak sadar. Ya. Jadi nilai yang mendarah daging ini adalah nilai yang telah menjadi kepribadian nih. Jadi ngus mendarah daging teh lah gitu kan. Udah mendarah daging nih. eh, dan udah menjadi kebiasaan nih nilainya itu ke dalam dirinya gitu. Sehingga apa seseorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir atau mempertimbangkan lagi melainkan secara tidak sadar. Contohnya seperti apa sih? Intinya gini, nilai yang mendarah daging ini adalah nilai yang sudah begitu melekat dalam diri seseorang. Ya tadi sampaikan bahwa sehingga secara otomatis tanpa berpikir panjang nilai ini sudah menjadi bagian dari kepribadiannya gitu. Biasanya kan nilai kepribadian itu apa sih ya? Pertama ya tentunya jujur gitu ya, amanah gitu ya. Nah, intinya contohnya gimana? Jadi seseorang yang sejak kecil diajarkan jujur misalnya, diajarkan nih oleh keluarganya, diajarkan oleh ibunya, diajarkan oleh bapaknya bahwa kita itu harus melakukan kejujuran. Misalnya ada dia jualan ya, jualan jangan dikurang-kurangin tuh takaran kiloannya, tapi kita harus jujur gitu ya. Nah, tentunya dari ajaran-ajaran itu akan secara otomatis berkata jujur walaupun tidak ada yang mengawasinya. Artinya begitu, teman-teman. Ia merasa tidak nyaman jika berbohong. Nah, ketika sudah mendarah daging, nilainya udah bagus, dia nggak akan masuk ke ranah hal-hal yang salah kayak gitu. Nah, contoh tadi seseorang yang sejak kecil diajarkan jujur ya, jujur apa namanya terhadap siapapun, nggak berbohong gitu ya, atau diajarkan untuk apa berbagi, dia akan terus mengikuti dan sampai akhirnya gitu, dan dia akan terus melakukan itu gitu. Ada uang, dia bisa berbagi, dia senang berbagi, dia jujur, dia dia apa namanya bisa bisa apa namanya menjaga ya menjaga dirinya karena tadi kejujuran tadi. Lalu juga hal-hal yang mendarah daging ini watak ya. Dia juga ketika dia misalnya anak kecil itu diajarkan ini prosesnya dari kecil ya anak-anak ya. Sering teman-teman lihat di video itu ada eh, orang yang memberikan anaknya uang untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah pendidikan yang diajarkan melalui orang tuanya supaya anak itu udah terbiasa nanti gitu. Itu contoh kejujurannya ya. Jadi dia akan secara otomatis berkata jujur walaupun tidak ada yang mengawasinya gitu. Ia merasa tidak nyaman jika berbohong. Ya. Dia juga senang berbagi nanti ketika kita apa namanya ajari berbagi gitu sesama dengan sesama gitu dan banyak hal lah ya meskipun dia ya tidak diawasi misal diawasi sama bapaknya orang tuanya kamu bagi ya ini uang ini atau bagi ya permen ini untuk teman-temannya karena dia udah terbiasa ya dia dia apa bagi aja tanpa harus diawasi oleh yang lain gitu ya. Dia merasa tidak nyaman jika ada perintah tadi misal atau enggak apa namanya ada perintah misal kamu bagikan ya ini ya gitu. Dia langsung membagikan. Nah, berikutnya adalah nilai apa? Norma sosial. Kita bahas tentang norma sosial. Norma itu apa sih, teman-teman? Kalau di kelas 7 udah pernah belajar ya tentang norma ya. Ini kan kelas 10. Pada dasarnya norma adalah aturan. Aturan ya, teman-teman. Hidup itu harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturan, teman-teman jalan juga bisa bisa masuk jurang gitu ya. Misalnya bawa motor nih kenceng, karena nggak ada aturan kan, bisa aja masuk jurang, bisa aja nabrak orang. Nah itu dia. Kita harus punya norma, kita harus punya aturan ya. Nah, norma itu tadi apa? Aturan atau apa? Atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi apa? Jadi norma itu tadi aturan atau ketentuan yang mengikat warga warga atau kelompok masyarakat. Jadi aturannya itu mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan tantangan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, jadi pada dasarnya norma ini dipakai sebagai panduannya.
panduan itu apa sih? Ya tata caranya, pedomannya, gitu ya. Apa supaya tertib, aman, nyaman, tatanan ya dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi supaya perilaku-perilaku manusia itu sesuai dengan apa namanya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, nggak bergazul gitu ya, nggak melakukan sesuatu hal yang salah-salah jauh gitu ya, nggak masuk jurang lah istilahnya gitu ya, yang sesuai dengan harapan masyarakat tentunya. Nah, itu adalah norma sosial. Nah, jadi tadi apa? Norma sosial itu adalah aturan ya pedoman yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang berperilaku agar tercipta ketertiban dan keharmonisan sosial. Ya. Tentu norma ini tuh dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku, ya kan? Seperti itu. Ya, nilai norma ini, sorry sorry ya, apa namanya, nilai-nilai yang berlaku tadi itu misalnya norma kesopanan ya. Jadi norma sosial itu ada di dalamnya itu ada norma kesopanan. Jadi apa? Supaya bisa menghormati, menghargai siapapun ya, termasuk orang tua, anak kecil, ya, kakaknya, terus lagi lingkungannya gitu ya. Tetangganya, saudara-saudaranya gitu ya. Misalnya ketika berbicara harus sopan, ketika berperilaku ya harus sesuai dengan kaidah di daerah gitu ya. Jangan sampai apa berbicara nggak sopan, misal masuk ke rumah orang nyelanang nyelonong aja, misalnya dia nggak punya kesopanan kalau begitu kan, misalnya ya. Nah, norma sosial itu tentunya juga di dalamnya ada norma hukum, ada hukum yang berlaku. Jadi tidak apa, jadi ketika seseorang sudah memiliki norma sosial, dia sudah apa apa namanya paham tentang norma sosial, maka dia juga sudah paham tentang hukum atau norma hukum. Artinya norma hukum itu apa? Norma-norma yang dianggap apa namanya melanggar aturan ya. Norma hukum, kalau bahasanya hukum berarti ya undang-undang gitu. Misalnya apa? Di undang-undang itu tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan tindakan kriminal, tidak boleh apa namanya, di undang-undang tidak boleh membuli. Ini sini ada nih potensi membuli ya. Nah, di undang-undang tentunya apa mengatur tentang itu supaya apa? Supaya masyarakat tadi aman ya, tentram sesuai dengan harapan masyarakat ya. Nah, di dalam norma sosial juga ada nilai yang harus ditanamkan selain tadi norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Ya, norma agama itu ya tentunya norma agama itu yaitu aturan berkaitan dengan manusia atau kita dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Jadi misalnya Sang Pencipta itu atau Tuhan itu atau Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan apa? Ibadah misalnya. Nah, kita harus mengikutinya gitu ya. Nah, karena kan kita itu apa namanya beragama ya, beragama itu artinya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan ya. Jadi kita harus apa? Kita harus mengikuti ajarannya, menjauhi larangannya, kan gitu ya. Nah, Nah, norma itu berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya apa? Keteraturan sosial. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga ya pada dasarnya fungsi dari norma itu berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi apa? Terciptanya keteraturan. Jadi masyarakat ini teratur nih. Misalnya gini, apa namanya? Disuruh antri nih masih aja selundup-selundupan gitu. Kayak nggak punya norma tuh orang ya. Sering nggak teman-teman kayak nggak punya aturan. Dia mah kayak nggak punya aturan ya nggak mikir ya. Nah itu apa salah satu cemoohan yang apa namanya akan didapatkan ketika apa kita tidak mempunyai norma gitu atau kita nggak mengikuti norma gitu ya. Gitu. Jadi fungsi norma itu tadi mengatur dan mengendalikan perilaku kita agar kita tidak salah jalan ya, nggak masuk jurang kan gitu ya istilahnya begitu ya. Misalnya kita apa namanya memahami aturan-aturan yang ditetapkan. Misalnya
ya ketika ada di lingkungan, misal kita lagi di kereta api atau di transportasi umum, ada nenek-nenek yang masa iya duduk di lantai, ada kita masih muda masa harus duduk di kursi. Kalau bisa ya tukeran aja, kita menghargainya. Nah, itu orang yang punya norma, contohnya begitu ya. Gitu, contoh kecilnya ya. Misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan ya kita bantu kalau kita bisa gitu ya. Nah, itu orang yang memiliki norma, aturan gitu. Artinya ketika kita bahas tentang norma sosial berarti kita bahas tentang norma apa namanya? Ya kesopanan ya di dalamnya kita harus apa namanya? Ya sopan gitu ya, apa namanya? Menghormati, menghargai siapapun gitu ya. Terus lagi di dalamnya tadi ada norma hukum, artinya kita mengikuti aturan-aturan yang apa negara tetapkan. Ya misalnya apa tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau tidak boleh membuli dan seterusnya. Tujuan dari undang-undang atau aturan itu untuk apa sih? Untuk melindungi sesama gitu ya atau pengendali kita masyarakat supaya masyarakat itu apa eh, apa namanya melakukan jadi masyarakat itu tentram, aman, damai, istilahnya begitu ya. Dan di norma sosial itu di dalamnya juga ada norma agama. Jadi kita harus bisa mengikuti perintah apa yang Tuhan apa Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang diperintahkannya ya. Seperti itu. Nah, terakhir di sini norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Nah, ini. Jadi apa namanya? Norma juga menjadi kriteria, teman-teman. Jadi kriteria bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu punya pemahaman untuk mendukung atau menolak menolak perilaku seseorang. Ini kayaknya nggak bisa nih kita kita apa namanya berkelompok dengan si A. Ini sikapnya aja nggak benar kayak gini, ya, misal begitu ya. Ini orang nggak jujur ini gitu ya. Apa terus ya gimana ini apa kita kita nggak usah satu kelompok deh misalnya gara-gara orang nggak punya norma pasti akan dijauhin seperti itu. Tadi norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang gitu ya. Oh perilakunya buruk nih, nggak punya norma dia mah, nggak punya tata krama, nggak punya aturan, udah nggak usah gaul sama dia misalnya gitu, paling dijauhin kayak gitu kan, kayak gitu. Oke ya. Nah, ciri-ciri norma sosial, teman-teman. Norma sosial itu apa di sini ada umumnya tertulis. Jadi umumnya tertulis itu maksudnya apa sih? Ya, jadi apa namanya? Apa norma sosial itu sebagian besar norma sosial tidak dibuat dalam bentuk tulisan resmi seperti undang-undang ya, tapi hidup dalam kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Contohnya seperti apa sih ya norma sopan santun? Tentu dalam berbicara kepada orang yang lebih tua ya, ataupun kepada siapapun ya, kita harus apa? Sopan santun. Nah ini tidak tertulis gitu ya. Namun semua orang mengetahuinya dan mematuhinya. Maksudnya begitu ya tentang tidak tertulis itu. Oke, lalu di sini ada hasil kesepakatan bersama. Apa namanya? Di sini nanti ada foto-foto nih ya. Umumnya tertulis ya. Misalnya kita di sini nih, di mana nih? Nah, di sini kali ya, di si orang ini. Kita tuh harus sopan tuh. Jangan-jangan apa? Mencemooh orang lain. Nah, terus lagi di sini ada video nih, ada foto di tengah nih. Dia lagi dibicarain sama temennya. Nah, ini dia nggak punya norma, nggak punya aturan gitu ya. Dia nggak sopan gitu ya. Apa namanya membuli atau nggak ngomongin orang lain kayak gitu kan tadi unsur unsur norma itu norma sosial itu ada apa aja ada norma kesopanan norma hukum dan norma agama. Pertanyaannya di dalam norma agama kita dilarang untuk membicarakan orang lain gitu, bicara keburukan orang lain dan seterusnya gitu ya itu nggak boleh. Nah terus ada lagi ada hasil kesepakatan bersama, jadi ciri-ciri norma sosial itu adalah hasil kesepakatan bersama. Norma sosial tentunya terbentuk karena adanya
kesepakatan dari anggota masyarakat, dari sekelompok masyarakat gitu ya, tentang perilaku yang dianggap baik dan pantas. Contohnya apa? Contohnya seperti desa sepakat untuk menjaga kebersihan dan lingkungan setiap hari Jumat sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Nah, adalah namanya gotong royong, ada namanya bersih bersih ya. Ini itu hasil kesepakatan. Nah, contoh lagi ada pembuatan jalan, pembangunan jalan, ya misal ada jalan yang rusak, nah itu diperbaiki. Nah, itu harus ada kesepakatan untuk apa? Untuk melakukan tindakan perbaikan itu. Nah, itu hasil kesepakatan bersama itu seperti itu gitu ya. Nah, lalu ditaati ciri-ciri norma sosial berikutnya adalah ditaati bersama. Jadi apa? Norma itu atau aturan itu ya harus ditaati bersama. Ya, jadi norma sosial dijalankan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat agar apa terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bersama kayak gitu. Contohnya seperti apa? Setiap orang menunggu giliran apa namanya saat antri tanpa disuruh gitu ya misalnya ketika kita ngambil apa namanya antrian apa ya kupon ya ngambil daging atau ngambil apa ya zaman-zaman kurban ya atau ambil sembako misal atau beli sembako atau pas apa ke bank ya biasanya kan antri itu. Nah, kita harus antri itu karena apa? Nah, itu harusnya sudah menjadi kebiasaan yang disepakati. Kita harus budaya Indonesia itu antri loh. Jangan sampai itu kita nyerobot orang yang di depan kita kasihan. Apalagi di rumah sakit tuh ya antri-antrian begitu ya. Saya dulu juga begitu tuh pas di rumah sakit antri-antrian. Ada dia masuk duduk nyelonong. Tuh kadang orang nggak punya norma tuh gitu kan kita bicaranya begitu ya. Apa maksudnya? Kita juga akan menjudgment akan menilai ya itu orang punya norma nggak sih gitu kan. Kok nggak mikir apa gitu ya. Kasihan tuh orang depan malah di kasihan yang belakang gitu. Orang udah jauh masih aja jauh nggak kelar-kelar nanti kan gitu. Makanya ada ciri apa norma sosial itu harus ditaati bersama. Kalau nggak ditaati ya amblas gitu ya. Paling dijudge, paling dinilai ya kalian nggak punya norma ya. Gitu palingnya. Misalnya masuk ke sekolah seenaknya, misal. Kalian tuh nggak punya norma ya. Itu aturan udah ditetapkan bahwa masuk itu jam sekian. Misalnya jam 7. Kalian datang jam 10. Ngaco itu namanya nggak punya norma kalian gitu ya. Atau kerja, kalian kerja jam berapa nih? Kalian masuk jam sekian. Disuruhnya juga jam 7, ini masuk jam jam 9. Kalian nggak punya norma apa ya? Nggak punya aturan ya dalam hidupnya gitu ya. Biasanya begitu ya. Cuma ini kan ruang lingkupnya kecil ya. Atau ruang lingkupnya masyarakat. Intinya harus ditaati bersama lah. Ada apa kesepakatan. Nah, apa namanya, bagi pelanggar yang diberikan sanksi, nah ini ciri-ciri norma sosial berikutnya atau terakhir adalah bagi pelanggar yang diberikan sanksi. Ya kita nih, misalnya yang kena sanksi ya, jika seseorang yang melanggar norma sosial, tentunya akan mendapatkan sanksi maksudnya dari apa masyarakat, baik berupa teguran, celaan, cemooh ya kayak tadi itu ya, atau hukuman yang lebih berat. Tergantung norma yang dilanggar. Misal gini, ya akan kena hukuman yang berat ketika kita nggak punya norma, misalnya ngebully orang ya. Misalnya ini nih, si emak-emak nih, ya kan, apa, misalnya apa namanya melakukan tindakan kesalahan, misalnya apa duduk di teras rumah orang lain. Nah, orang lainnya menganggap ini tuh nenek-nenek apa namanya apa namanya kayak nggak punya norma gitu ya. Akhirnya apa? Ya orang-orang yang punya rumah nggak terima loh. Ini rumah saya kok ada orang yang masuk aja gitu ya, terus langsung duduk di situ gitu ya. Kalau namanya nenek-nenek biasanya begitu ya. Nah, dia itu akan bisa aja masuk hukuman yang berat ya kalau kalau apa kalau kita nggak punya norma ya. Atau enggak yang ini ya apa namanya yang hukumnya yang laporinnya misal si nenek-nenek ini ngambil kayu 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 buat buat apa buat masak lah istilahnya ya kalau di hutan-hutan gitu si yang punya tanah atau punya pohon itu nggak terima malah dilaporin ya bisa aja gitu ya. Nah itu ya apa namanya jadi terkena hukuman yang berat gitu tergantung norma yang dilanggarnya
gitu. Kalau norma hukum ya jelas, tapi kalau norma kesopanan ya paling dapat cemoohnya aja gitu, cemoohan gunjiran ya kayak tadi itu, kalian ini orang nggak punya etika apa nggak punya norma itu kan celaan itu ya, cemoohan gitu. Atau enggak teguran, kamu kenapa kamu apa ngambil apa namanya misal nih ngambil apa ya contohnya apa ya ngambil minumnya kok dua orang nggak kebagian nggak ngambil dua misalnya ada kayak ada hadiran-hadiran di acara-acara gitu ya dia serakah misalnya kayak nggak punya norma ya nggak punya etika gitu ngambilnya banyak banget gitu ya supaya dia kenyang ya misal gitu. Nah itu akan dapat cemoohan juga tuh atau teguran kadang celaan juga ini orang nggak punya akhlak ya ambil makanan banyak banget nah, misalnya gitu atau enggak teguran dek 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 itu kamu kenapa ngambilnya banyak banget. Kamu lihat nggak tuh banyak orang di sini, kalau nggak kebagian gimana? Tapi kalau ada orang lain yang ikuti kayak gaya kamu kayak gimana? Ngambilnya 2 macam mana gitu ya. Akhirnya apa? Dia akan berpikir kan gitu ya. Artinya celaannya lah, dapat teguran lah ya atau hasil dari apa? Hasil dari melanggar apa? Melanggar norma itu, norma sosial itu akan diberikan sanksi lah ya. Tadi itu sanksinya berupa teguran, celaan, atau hukuman kalau memang dia kena melanggar aturan hukumnya gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya di sini adalah orang yang berbicara kasar kepada orang tua bisa ditegur. Misalnya, kali kamu ini nggak punya sopan santun yang ngomong sama orang tua, kok kayak kayak sama temen kayak gitu. Sungkem, Pak, Bu, kayak gitu kan, sama orang tua. Atau dijauhi oleh lingkungan sekitarnya, misalnya bahasanya kasar, bahasanya kayak nyangkut pautin hewan-hewan kayak gitu ya. Nah akhirnya apa? Akan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya, orang nggak nyaman dekat sama dia, misalnya gitu. Gitu. Oke lah ya teman-teman, itu saja, sudah ngantuk juga mungkin teman-teman semua, tapi tetap semangat ya untuk teman-teman belajarnya. Oke saya rasa itu, demikian terima kasih, tetap semangat untuk kita semua dan mari upgrade, diri kita. Terima kasih.